A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wat tabi'in wal ulama'is sholihin wa thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masayikhina wa asatidatina wa thumma khususan ila hadrati muwaqqif hadzal kitab naso'ul ibad wa bulughul maram wa thumma hadiyatan bi barakati ummul Qur'an muwaqqif hadzal kitab syai'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala tusaminata asyrota. Itu ya. Wal maqala tusaminata asyrota. Dan maqalah yang ke-18. Kila dikatakan berarti ini dari ulama ya, bukan dari sahabat. Ya, bisa juga dari sahabat. Bisa juga dari sahabat tapi enggak disebutkan namanya siapa, atau tabi'in atau tabi'in atau ulama. Kila dikatakan mantaroka dzunuba. Mantaroka dzunuba man utawi sapane ta wong iku taroka kang ninggalake sapa wong adzunuba ing dosa. Roko mongko tipis sapa wong qalbuhu atine wong. Nah, kalau mau yang pesantren ke Tasik nanti ya gitu. Ya. Nah, persis sama ya, hanya penjelasannya pakai bahasa Sunda, biasanya gitu. Tapi bacanya pakai bahasa Jawa, banyak kan pakai bahasa Jawa. Lucu ya. Tahu enggak kalian? Enggak. Hei, ya memang pesantren itu awal muasalnya dari Jawa. Ya. Orang dari Jawa, kebanyakan itu dari sana. Makanya pakai bahasa memaknai kitab pun juga bahasa Jawa. Nanti penjelasannya pakai bahasa Sunda. Walaupun di Tasik, di Garut, mayoritas pakai bahasa Jawa. Baru penjelasannya pakai bahasa Sunda. Ya, ini Bapak nggak bisa menjelaskan bahasa Sunda itu. Tapi kalau aslinya ngaji ya itu. Sekali lagi ya. Nah, biar kalian tahu. Kila den ngendikake man utawi sapane ta wong. Nah, kalau pakai utawi itu berarti mubtada. Ya, udah otomatis pintar santri. Taroka, iku taroka kang ninggal sapa man adzunuba ing dosa. Roko mongko tipis. Sapa man qalbuhu atine. Dikatakan barang siapa meninggalkan dosa, maka hatinya itu menjadi tipis. Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu ya. At-tafakkuri yang berpikir fi ni'amillahi, di dalam nikmatnya Allah Ta'ala, wa fi 'azamatihi, dan di dalam keagungan Allah Ta'ala. Jadi artinya tipis itu berpikir terhadap nikmatnya Allah Ta'ala dan keagungan Allah Ta'ala. Oh, betul ya? Teruskan dulu ya. Waman tarokal haroma, waman lan utawi sapane wong iku taroka kang ninggal sapa man al haroma, barang kang haram. Barang siapa yang meninggalkan barang haram, fil mad'umi di dalam makanan, panganan, makanan, wal malbusi dan pakaian, wa wairihima
dan selain keduanya. Ya pokoknya selain keduanya aja, nggak mungkin disebut semuanya, nggak disebut satu-satu. Pokoknya ya barang haram itu ya tindakan yang maksiat itu termasuk barang yang haram. Wa akalal halala, wa akalal halala, lan panganan kang halal, lan panganan kang halal dan makanan yang halal ya, hanya terbawa juga. Sofat menjadi bening, fikratuhu pikirannya man, ala masnu'atillahi, atas berpikir ciptaannya Allah Ta'ala. Adalati yang menunjukkan, kalau dibaca pakai al berarti ti, adalati kalau nggak dipakai alnya nggak dibawa berarti dalatin. Adalati yang menunjukkan ala ihya illahi ta'ala, atas menghidupkannya Allah Ta'ala. Al khalaqo atas ciptaannya, ba'dal mauti setelah mati, wa ala wahdatihi dan atas satunya Allah Ta'ala, dan atas mengesakannya Allah Ta'ala, wa qudratihi dan atas kuasanya Allah Ta'ala, wa ilmihi dan atas ilmunya Allah Ta'ala. Bapak sebutkan dulu, Bapak jelaskan dulu. Ini luar biasa ini. Jadi ini makalah yang ke-18 ini berupa asar. Bisa asar sahabat, bisa asar tabi'in, bisa asar tabi'in atau ulama ya. Kalau setelah sahabat itu disebutnya ulama, tabi'in itu kan pengikut. Ya, kita juga pengikut. Tapi tabi'innya udah beberapa ya, tabi'in. Nah, makanya untuk menyingkat itu ya pokoknya ulama kita. Itu juga tabi'in, kita juga tabi'in. Jadi ini berupa asar. Barang siapa meninggalkan dosa, maka hatinya akan tipis. Maknanya apa? Hati itu apa sih? Hati itu bagaikan kaca yang untuk ngaca diri itu apa namanya? Cermin. Pernah ya kalau di dalam sebelumnya juga dijelaskan, di ta'lim juga ada. Kalau kita melakukan dosa itu walaupun kecil, tapi rutin lama-lama menjadi dosa besar. Ya, bagaikan cermin. Hari ini kita melakukan dosa kecil, tul di cermin. Besok kecil lagi, tul di cermin. Tanpa kita berusaha untuk menghapus daripada tulisan atau coretan tutulan yang di cermin itu. Kalau lama-lama ya terus rutin kan, lama-lama cermin itu penuh akan tinta ya. Kalau udah penuh nanti diulang lagi dosa, lama-lama tinta itu tebal. Nah, kalau sudah tinta itu tebal, itu hati kita itu ya, cermin itu diibaratkan cermin, rokok itu tipis itu diibaratkan cermin. Nah, hati kita itu tidak akan bisa menerima sinarnya ilmu. Padahal ilmu itu apa kata Nabi, kata Allah? Al ilmu nurun, al wudu'u nurun, yang akan menjadi syafaat kita di nanti yaumil mahsyar. Kalau cermin kita tiap hari kita penuh dosa ya, diputulin terus sama tinta, lama-lama ilmu itu atau hidayah itu nggak akan bisa masuk. Karena apa? Tebalnya cermin itu. Nah, kalau cermin tebal ya nggak akan bisa menerima sinar. Tapi kalau cerminnya itu terang benderang, sinar itu akan diterima oleh cermin itu akan memantulkan cahaya kepada orang yang lain, akan memantulkan sinar ke sekelilingnya. Jelas ya? Makanya kalau kalian dosa, banyak dosa, barang siapa, makanya disampaikan man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Maka barang siapa meninggalkan dosa, ya dosa apapun, sekecil apapun, apalagi yang besar, kalian akan bening itu hatimu. Setelah bening bagaimana? At-tafakkuri, berpikir bini amillahi ta'ala, di dalam pemberian nikmatnya Allah Ta'ala.
wa fi 'azamatihi ta'ala, dan berpikir tentang keagungan Allah Ta'ala. Jadi kalau kalian meninggalkan dosa, kalian itu akan dapat berpikir dengan jernih, berpikir apapun. Belajar juga dengan mudah masuk, menghafal juga akan mudah dihafal. Kalau ada nasihat dari orang lain akan mudah menerima nasihat. Tapi kalau cermin itu, hati kita itu kotor, udah tebel kotorannya, itu sulit sekali menerima kebenaran. Ya. Misalkan sekarang kemarin ada ya di Gunung Kidul itu ada seorang yang ulama ya, yang katanya menelpon Allah. Itu ya, menelpon Allah itu kata beliau Mbah Banu. Ya, itu lebarannya berapa? 5 hari lebih dulu karena udah nelpon Allah katanya. Oh iya, lebarannya hari ini. Itu sholatnya sama, syahadatnya sama dengan kita. Tapi kalau hanya kesalahannya sedikit kan membetulkannya mudah. Ya. Karena apa? Cara menghitung, menghisap tanggal aja yang berbeda. Karena apa? Memang berbeda. Kalau kita hari itu ada berapa? Hari ada 7 hari. Ya, ada 7 hari kan ya. Kalau orang Jawa, orang Sunda itu hari itu ada berapa hari? 5 hari. Pernah dengar Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi? Tahu? Pernah dengar? Nah, Jumat Kliwon itu sering kan? Wah, udah ini Jumat Kliwon. Kalau hari Jawa itu hanya ada 5. Tapi kalau Hijriah Masehi ada 7 hari. Makanya kalau hitung-hitungan ya akan selisih. Dihitung pakai hisab, pakai perhitungan falak, selisih. Nah, kalau orang-orang yang demikian itu kan dosanya sedikit. Syahadatnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, hanya salah hitung aja. Itu mudah diajak ke jalan yang benar lagi. Tapi kalau kalian punya teman misalkan dosanya tiap hari dosa, terus maksiat, terus kerjaannya, apalagi nggak pernah sholat. Kira-kira kalau orang yang seumur hidup belum pernah sholat, kalian ngajak sholat mudah nggak? Sulit sekali. Tapi kalau sekali sholat, dua kali sholat, kadang-kadang enggak, ya sekali tempo ninggalin, itu masih mudah, ya. Tapi kalau nggak pernah sholat sama sekali, bahkan setahun sekali itu hari raya Idul Fitri, itu kalian mengajak sholat Jumat atau sholat zuhur, apalagi sholat subuh, itu sangat sulit sekali. Itulah gambarannya kalau orang sudah penuh dosa. Tapi kalau dosanya hari ini kita buat dosa, nanti pagi-pagi kita sholat subuh, kita hapus lagi dengan istighfar. Nah, siangnya menjelang zuhur, buat dosa kecil lagi, zuhurnya kita sholat zuhur, baca istighfar dan lain sebagainya, terhapus lagi. Itu terjaga. Ya sama halnya kaca cermin itu kalau bersih, itu kalian akan memudahkan kalian menerima ilmu, menerima nasihat dari orang lain, menerima nasihat dari ulama-ulama. Sehingga kalian mudah berpikir ya, untuk pemberian nikmat Allah dan keagungan Allah. Nikmat Allah itu apa? Ya banyak sekali. Oksigen yang kita dapat, yang kita isap, ini juga nikmat Allah yang tak terhingga, rezeki Allah. Makanya ada dalil yang menyampaikan bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu sudah pasti mendapatkan rezeki. Ya, rezeki udara kita isap, kita bisa memandang mata, telinga bisa mendengar yang baik-baik. Itu juga rezeki. Rezeki itu tidak harus berupa makanan, ya. Rezeki yang paling utama adalah oksigen, itu juga utama dari Allah. Gratis kan, kita nggak beli. Coba kalau yang di rumah sakit, satu tabung berapa ratus ribu, satu tabung gede itu berapa juta itu. Kalau beli oksigen itu, nah, kita semenjak lahir gratis. Itu kita bisa dengan jernih berpikir tentang nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, berpikir tentang keagungan Allah yang ada di depan kita. Keagungan itu apa? Ya, luar biasa. Ada gunung, bagaimana diciptakan, ada bumi diamparkan, bagaimana diciptakan. Itu keagungan Allah. Tapi kalau orang berbuat dosa, selalu berbuat dosa, cerminnya itu penuh dengan dosa, itu nggak mau berpikir yang begitu itu. Makanya rata-rata yang mau berpikir tentang nikmat Allah, keagungan Allah ya hanya santri, bukan orang pintar. Boleh orang itu pintar, profesor, doktor sampai botak, ya.
Tapi untuk memikirkan keagungan Allah, nikmat Allah secara yang rinci begini jarang sekali. Mereka hanya menekuni ilmu yang berkaitan yang disenangi oleh dia, sesuai jurusan dia. Ilmu nuklir, wah sampai botak kepalanya. Tapi tidak memikirkan tentang keagungan Allah, bagaimana Allah menciptakan nuklir. Ya. Nuklir itu dari uranium kan? Uranium apa? Siapa yang menciptakan? Allah. Ditambang uranium, dikumpulkan, nanti diayak, ya. disaring sampai kadar 60%. Nah, itu untuk pembangkit listrik. Nah, nanti kalau 100% untuk bom nuklir, ya. Nah, itu keagungan Allah. Keagungan Allah yang menciptakan nuklir itu tidak dipikirkan oleh tenaga-tenaga ahli nuklir. Seandainya tenaga ahli nuklir itu bukan santri. Itu siapa yang udah ngantuk? Santri. Kita teruskan dulu ya. Jadi hati-hati kalau kalian pengen pinter, pengen apapun, ya jangan kotori hatimu itu dengan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik ini ya. Apalagi yang ini satu makalah bisa hampir 1 jam ini nanti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wah, berarti tadi lompat ya, balik lagi. Wah, lompat. Diulang lagi. Wal maqalatu saminata asyarata, dan makalah yang ke-18 kila dikatakan man taraka dzunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa, raqaqal buhu, akan tipis hatinya, fayak balu, maka akan mudah menerima, man an nasihata, nasihat, wayah so'u, dan khusyuk laha kepada man. Harusnya itu bukan tapak kurifin, ini amillah, ini malah balik lagi. Jadi benar nasihat, tapi penjelasan bapak ya hampir sama ya. Benar nasihat, tapi kalau hatinya tebal ya sulit menerima nasihat. Nah ini yang kedua yang menarik. Wa man tarakal harama, dan barang siapa yang meninggalkan barang yang haram, fil mat'umi dalam makanan, wal mu'abusi, dan pakaian, wa ghairihima, dan keduanya, wa akalal halala, dan makanan yang halal, sofat, maka menjadi jernih fikratuhu, pikirannya, man ala masnu'atillahi, atas ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, dalat yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala, atas pemberian kehidupan Allah Ta'ala, al-khalq,